Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Celinda. Apa kabar? Semoga sehat-sehat dan tetap semangat. Di video kali ini, Celinda akan membahas materi matematika SMP tentang perbandingan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, subscribe channel Celinda terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan video Celinda berikutnya. Nah, teman-teman, apa itu perbandingan? Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dari dua besaran yang sejenis. Perbandingan biasa dinyatakan secara sederhana dan dalam bentuk pecahan. Konsep perbandingan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari loh, misalnya pada skala. Nah, dilihat dari bentuknya, perbandingan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perbandingan senilai, dan yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Lalu, apa yang membedakan kedua jenis perbandingan tersebut? Untuk perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain menjadi semakin besar. Begitu pula sebaliknya, jika salah satu nilai variabel diperkecil, maka nilai variabel lain menjadi semakin kecil pula. Nah, untuk perbandingan senilai ini sifatnya searah ya. Nah, contohnya seperti apa sih? Misalkan, 1 liter bensin itu bisa digunakan untuk menempuh jarak 20 km. Nah, bila ditambah 1 liter bensin lagi, maka jaraknya semakin pendek atau semakin panjang? Jelas jaraknya semakin panjang dong, karena kan bensinnya ditambah lagi. Jadi, jarak yang ditempuh juga akan semakin panjang pula. Sedangkan untuk perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan menjadi semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, jika salah satu nilai variabelnya diperkecil, maka nilai variabel lainnya akan menjadi besar. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai ini sifatnya itu saling berlawanan ya, tidak searah. Nah, contohnya seperti apa sih untuk perbandingan berbalik nilai ini? Misalkan, pembangunan suatu gedung memerlukan waktu 1 bulan dengan 20 pekerja. Jika pekerja ditambah, kira-kira pembangunan gedung jadi makin lama atau makin cepat? Pasti semakin cepat dong, karena kan pekerjanya banyak nih. Jadi, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan gedung tersebut tentu akan semakin cepat. Sebelum masuk pada soal perbandingan, kita perlu menghafal satu rumus dan rumusnya mudah banget, yaitu A kali B per angka pembagi. Nah, untuk perbandingan senilai, angka pembaginya kita pakai nilai yang udah diketahui. Sedangkan untuk perbandingan berbalik nilai, kita pakai nilai yang belum diketahui. Nah, jadi ingat-ingat ya. Untuk angka pembagi perbandingan senilai, dia pakai nilai yang diketahui, sedangkan yang berbalik nilai pakai yang belum diketahui. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung kepada contoh soalnya. Sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Jika mobil tersebut menghabiskan 40 liter bensin, berapakah jarak yang ditempuh? Nah, untuk soal ini, pertama-tama kita cari dulu satuannya yang sama. Di sini ada 5 liter sama 40 liter. Nah, satuannya sama-sama liter kan? Nah, setelah itu kita tentukan dulu soal ini termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, soal ini termasuk perbandingan senilai. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Untuk angka pembaginya ini, yang di bawah ini, pakai nilai yang sudah diketahui. Nilai yang diketahui yaitu 5 liter. Kan 40 liter, kita kan belum tahu jaraknya kan, sedangkan 5 liter kita sudah tahu jaraknya 60 km. Jadi, nilai yang diketahui adalah 5 liter. Jadi, angka pembagi di sininya kita pakai 5 liter. Nah, yang di atasnya ini kita kalikan 40 dikali dengan 60. Nah, kita pakai cara coret aja ya biar lebih cepat. Kita coret 40 bagi 5 dapat
8. Kemudian kita kalikan 8 kali 60 sama dengan 480 km ya. Nah, di sini kan satuan jaraknya itu kilometer, jadi jawabannya juga kilometer ya, jadi 480 kilometer. Oke, soal berikutnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 32 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang, maka akan selesai dalam berapa hari? Nah, sama seperti tadi, kita cari dulu satuan yang sama. Di sini 25 orang sama 20 orang. Setelah itu kita tentukan ini termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, karena ini termasuk perbandingan berbalik nilai, maka angka pembaginya kita pakai nilai yang belum diketahui. Nah, nilai yang belum diketahui itu adalah 20 orang. Jadi angka pembaginya itu 20. Nah, yang di atasnya ini apa? Yang di atasnya ini kita kalikan 25, kita kali dengan 32 hari. Nah, kita coret 25 sama 20. Nah, kedua angka ini sama-sama bisa dibagi dengan angka 5 kan? Jadi 25 dibagi 5 dapat 5, 20 dibagi 5 dapat 4. Kemudian kita coret 32 bagi 4 dapat 8. Setelah itu kita kalikan 5 kali 8 dapat 40. Jadi 40 hari ya jawabannya. Lanjut. Seorang anak mengetik 200 kata setiap 5 menit. Jika anak itu mengetik selama 30 menit, berapa banyak kata yang dapat diketik? Nah, kita cari dulu satuan yang sama di sini 5 menit sama 30 menit. Kemudian kita tentukan termasuk senilai atau berbalik nilai. Nah, soal ini termasuk perbandingan senilai. Jadi, angka pembaginya ini kita pakai nilai yang diketahui yaitu 5 menit ya. Jadi angka pembaginya 5. Kemudian yang di atasnya ini kita kalikan 30 dengan 200. Kemudian kita coret 30 sama 5-nya, 30 bagi 5 dapat 6. Kemudian kita kalikan 6 kali 2 kan 12. Di sini nolnya ada 2, jadi jawabannya 1200 kata. Soal berikutnya, sebuah ruangan kotor memerlukan waktu 18 menit apabila dibersihkan oleh 5 orang. Bila ruangan tersebut hanya dibersihkan oleh 3 orang, berapa waktu yang diperlukan? Nah, sama seperti kayak tadi ya, kita cari satuan yang sama, yaitu 5 orang sama 3 orang. Nah, kemudian kita tentukan ini termasuk jenis perbandingan apa. Nah, ini termasuk jenis perbandingan berbalik nilai. Maka, angka pembaginya ini kita pakai nilai yang belum diketahui, yaitu 3 orang. Jadi, angka pembaginya 3, kemudian yang di atasnya kita kalikan 5 sama 18. Kemudian kita coret 18 bagi 3 dapat 6. Kemudian kita kalikan 5 kali 6 dapat 30. Jadi jawabannya 30 menit. Oke, ini soal yang terakhir. Seorang peternak memiliki persediaan makanan untuk 20 ekor ternaknya selama 15 minggu. Jika 8 ternaknya dijual, maka persediaan makanan akan habis dalam waktu berapa minggu? Nah, ini kan mula-mula si peternak punya 20 ekor ternak, kemudian 8-nya dijual, jadi ternaknya sisa 12 ekor. Nah, terus kita cari satuan yang sama, yaitu 20 ekor sama 12 ekor. Kemudian kita tentukan, ini termasuk jenis perbandingan apa. Nah, untuk contoh soal ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Maka angka pembaginya kita pakai nilai yang belum diketahui, yaitu 12. Kemudian yang di atasnya ini kita kalikan 20, kita kali 15. Kemudian kita coret 20 sama 12. Kedua angka ini sama-sama bisa dibagi dengan angka 4. Jadi 20 bagi 4 dapat 5.
12 bagi 4 dapat 3. Kemudian kita coret 15 bagi 3 dapat 5. Kemudian kita kalikan 5 kali 5 dapat 25. Jadi jawabannya 25 minggu. Baiklah teman-teman, karena penjelasannya udah selesai, kita sampai di sini dulu ya. Semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa pada video berikutnya.